Es Brasil yang sudah legend sejak tahun 1968 ya Om? Yap. Nih guys, aku lagi di pabriknya es Brasil, lagi sama ownernya nih, Om Edi. Hai Om. Halo. Ya. Nah, Om Edi, aku mau keliling, boleh nggak sih masuk? Boleh. Boleh ya. Nanti kita lihat-lihat. Oke, terus sebelumnya aku mau tanya dulu, Om Brasil ini es dulu atau kopi dulu? Kalau asal muasalnya sebenarnya kopi dulu. Oh, kopi dulu. Ya, cuman kopi Brasil. dulu itu ceritanya gini, tahun 68 itu sebenarnya enggak, bukan kopi sama es hampir bareng-bareng. Bareng. Iya. Di tahun berapa Om? Asal muasalnya 68 itu. Tahun 68. Orang tua jadi saya udah generasi yang kedua. Oh, jadi Om Edi ini generasi kedua, guys. Asal muasalnya orang tua itu sebenarnya saat itu usahanya jahit sama keriting rambut. Jahit sama keriting rambut. Mama itu iya modiste. Oh. Sama keriting rambut. Nah, ceritanya menurut orang tua ini waktu itu zaman dulu orang keriting rambut, Nita tahu nggak, masih pakai kompor dipanasin. Nggak tahu. Nah, gulungannya itu yang dimasukin di kukusan gitu loh. Oh, terus iya tahu iya. Itu kan manasinya masih pakai kompor. Pakai air dikukus gitu. Dikukus. Terus ceritanya pelanggannya ada PLN, Ibu Kepala PLN Purwokerto, loh kenapa nggak pakai listrik? Kan praktis gitu loh. Tapi kan listrik kan daya Purwokerto waktu itu masih susah. Oh gitu. Jadi ini boleh nambah listrik dengan syarat ya bukan cuma buat keriting doang aja, tapi buat industri gitu loh. Oh, terus tadi kan dari keriting rambut ya Om? Ya, nah lanjut karena boleh tambah daya tapi karena harus tambahan industri. Iya, usaha. Akhirnya kepikiran cari-cari bikin apa. Nah, pikiran bikin es lilin dan giling kopi. Gitu. Es lilin dan giling kopi. Emang es lilin? Oh, pakai freezernya maksudnya ya? Kulkasnya itu. Kulkasnya biar sekalian ada listriknya digunain Ya, gitu. Dayanya nggak sia-sia gitu ya. Akhirnya bikin kopi dan es lilin. Es lilin. Berarti awal mulanya es Brasil itu bukan es krimnya ya? Tapi es lilin. Es lilinnya, ya pertama kali es lilinnya. Oh, aku juga paling suka es lilinnya sih, itu yang panjang yang itu panjang. kan? Nah, yang awal tuh yang panjang. Oh, kalau tuh. yang sekarang yang kotak-kotak itu udah yang berapa tahun berikutnya. Itu apa ya, modifikasi ya, pengembangan. Nah, nanti kita mau lihat cara bikinnya gimana, terus ada es krim apa aja. Yuk guys, kita keliling boleh Mas ya Om? Ya. Dari keriting rambut terus bikin kopi dan es. Iya. Luar biasa ya, memang kadang-kadang tidak terpikirkan ya. Malah jadi sekarang keriting rambutnya sudah tidak ada. Sudah nggak ada, iya. Bikin esnya dulu juga waktu itu masih, ya istilahnya cuman bikin rumah tangga. Ada tukang cat yang suruh keliling jualan sekitar kebun dalam tuh. Oh, berarti memang awalnya di kebun dalam sana. Kebun dalam. Di yang sekarang jadi toko es Brasil. Iya, betul. Oh, jadi awal mulanya belinya memang di situ. Awalnya kebun dalam. Oh, tapi memang zaman dulu juga orang yang punya listrik di Purwokerto jarang ya, Om? Jarang, ya. Jadi memang kalau jualan es juga jarang ya? Jarang. Ceritanya zaman dulu ya kebun dalam itu juga street kedua kan. Purwokerto kan jalan utamanya cuma Sudirman sama Merdeka. Sama Gatot Subroto. Oh, oke. Nah, itu tuh yang sekarang jadi toko Brasil. Yang biasa aku makan, guys. Nanti kita mau makan sana juga. Nah, ini pabriknya nih. Kemana dulu nih, Om? Nah, kalau kita mau lihat dari pertama bungkusinnya aja ya. Bungkusin, oke. Nah, bungkusinnya ini masih padat karya di sini. Padat karya. Nah, ini yang pertama. Ini yang sudah dibungkus tapi belum dibekuin. Ini masih cair gini. Ini sudah dibungkus, sudah diiketin tapi belum beku. Belum beku. Ya, bentuknya masih. Ini berarti yang generasi pertama es Brasil, es lilin ini ya? Ya. Nih guys, awal mulanya es Brasil tuh dari es lilin ini nih. Ini belum, baru dibungkusnya belum beku, tapi kok udah dingin? Udah dingin karena tadi kan istirahat siang, didinginin dulu sementara. Oh gitu. Ini yang kacang hijau. Kalau yang pertama kali bikin es lilin, ingat nggak Om dulu? Si Oma, Oma apa Mama? Mama. Oh, Mama kalau ceritanya dulu belum kacang hijau. Belum, pertama kali apa? Es sirup biasa. Oh, es Orson. Iya. Oh. Zaman dulu es Orson gitu ya. Es kasih sirup cuma diiketin, dibekuin warna-warni gitu loh. Warna-warni ya. Nah, terus katanya perkembangannya kasih tahu, oh dikasih santan, kasih apa. Ya. Nah, akhirnya jadilah es lilin ini. Es kopi juga belum?
Es kopi belum. Waktu Es itu coklat? Es coklat belum. Waktu itu pertamanya katanya kacang hijau dan Kacang paling ketan hitam. Ketan hitam. Kelapa muda. Oke tuh. Paling enak tuh di sini kalau aku ya sukanya es kopi, es coklat, es ketan hitam, Ketan hitam. es roti. Semuanya suka berarti. Ya, ini yang udah diikat tapi belum dibekuin. Oke. Nah, Mau satu dulu Kak? Oh nanti aja, oke. kita lihat proses ngikatnya. Tuh ngikatnya manual tuh di sana. Manual, oh itu lagi dibungkusin. Iya. Aku waktu itu sebetulnya udah kesini, tapi ngajak anak-anak TK. Oh, yang anak Pugua ya? Palm Kit Iya, ya? tapi kan cuma cepet ya, gitu. Iya, Nah ini sebenarnya ini adonan es. Nah ini contohnya ini es durian gitu loh. Es durian. Ya, ini adonan durian aslinya sama santan dicampur di sini. Jadi durian asli dicampur pakai susu atau santan Pakai gitu santan. ya? Oh santan. Iya. Tanpa susu Om. Tanpa susu, kalau ini tanpa susu. Oh kalau es lilin itu tanpa susu berarti terus dibungkusin. Bungkusin ya. Jadi masih manual ya Om ya? Manual. Tuh guys bungkusinya. Tiap hari produksi Om? Tiap hari produksi. Tiap hari? Ya, Berarti hari ini terus dibekuin buat besok? ya kalau udah dibekuin tuh tahan lama. Es tuh kalau udah beku Iya, tahan lama. tahan lama. Nah, bisa sampai setahun loh. Bisa sampai 1 tahun. Bisa Dalam stok freezer. ya? Iya, bisa stok. Kalau Nah, dari sini Ini? dibekuin di bak pendingin itu. oh di sini. Ya. Oh bekuinnya nggak dimasukin satu-satu dalam freezer enggak ya? Enggak, bekuinnya namanya dicelup di air dingin gitu loh. Dicelup di air dingin, air ada garamnya gitu Ada nggak sih Om? garamnya, ya. Bener tuh ada garamnya. Nanti kita lihat ya. Ini biar apa Om? Ini air yang buat milas sebenarnya. Kalau dari dibekuin kan kecemplung air garam. Iya. Nah, di plastiknya itu banyak kan ada sisa-sisa air garam di sini. Hah? Sebelum dikemasin lagi harus dibilas Oh. supaya air garamnya hilang gitu loh. Gitu. Coba pantesan ya kalau kita Kalau makan es makan, Brasil kadang ada ada asin-asinnya. asin-asin dikit Ha, gitu. Kirain iya. bocor. Enggak, Bukan. bukan. Sebenarnya dari Air garam. Air garam yang buat bekuin Yang buat itu. bekuin. ini kalau bekuinnya di sini. Nah, ini sebenarnya bak air garam ini dingin sekali, ini minus sekitar iya? 15-an. Oh. Sangat dingin, kalau tangan sini langsung Tapi kok dingin. nggak beku ya Om? Minus 15 tapi kenapa nggak beku? Karena garam. Karena garam jadi Iya. cair. Jadi kalau minusnya 0 kan beku ya? Iya, minusnya kalau 0. air putih, Suhu suhu 0 kan minus beku. beku. Tapi kalau air garam enggak. Oh gitu, coba. Iya. Oh ya dingin guys. Kan kalau air garam beku, laut beku dong. Iya juga ya. Benar juga Om Edi. Laut tuh di Kutub Utara kan banyak ikannya di bawah. Iya benar juga, baru ngeh juga. Ternyata air garam itu di suhu minus 15 itu masih mencair nggak ya. Iya. Nah ini tapi esnya nanti jadi beku. Esnya jadi beku. Langsung Kurang lebih kita setengah jaman lah. setengah jam. Iya. 3,5 atau setengah jam? Setengah jam. Setengah jam, Ya, 30 menit. Nah. Oh gitu, 30 menit langsung beku. Baru tahu aku, kemarin memang ngerti sih, tapi nggak ngerti kalau ternyata 30 Iya. menit gitu-gitu. Ini cepat sekali nih. Ini yang barusan tadi dimasukin gitu ya. Ha-ha. Kalau diambil juga udah mulai dingin banget. Oh gitu. iya, udah mulai ini ya. Udah mulai agak keras. Nih guys, aku mau makan langsung dari pabriknya. Dari jadi langsung nih guys. Es kelapa muda kesukaanku. Es lilin. Ya, dibilas dulu tapi Oh, harus dibilas dulu. Iya. Kalau nggak asin. Asin banget. Bilasnya sini. cemplungin aja nggak apa-apa. Ya, kan. Cukup. Mari kita coba. Tapi susah bukannya. Mau pakai gunting, pinjam gunting. Ini sebenarnya bisa bukanya. Gimana sih Om? Ini kalau yang kunciannya kenceng sih tinggal tarik-tarik top. Kadang ada yang kenceng sekali. Itu gimana sih? Pakai tangan dia tadi. Iya. Langsung bisa kebuka sama Omnya. Mari kita coba. Enak apel. Tuh. Es Brasil yang sudah legend sejak tahun 1968 ya Om. Ya. Kalau kopinya jadi di mana Om? Kopinya kurang lebih kayaknya sekitar setahun 2 tahun sesudahnya. Sesudahnya. Nah, Tapi pabriknya di mana Om? pabriknya masih di Kebon Dalam. Oh, Brasil Ya, di belakangnya rumah makan. Nah, Oh, di belakang rumah makannya
ada pabrik kopinya. Ya. Kopi Brasil satu-satunya kopinya Purwokerto guys. Es krimnya juga. Bangga. Nih guys, rujak yang mau dibikin es krim. Es rujak bukan es krim. Es rujak ya? Es rujak, bukan ya. es krim ya? Bukan. Guys, ini rujak yang mau dibuat es. Enak banget loh, es rujaknya Brasil the best. Jadi sama ini kalau dari sini nanti dibekuin. Nih guys, yang sudah lama nggak ditemui ya, manisan jambu. Jadi ini es Brasil, ada es buahnya pakai manisan jambu ya Om? Ya, jambu kalau lagi merah. musim. Iya. Nah, sekarang pas banget ada manisan jambunya nih. Ada jambu, kolang-kaling, dan nanas. Nanas ya. Semuanya diolah dulu, Ya. diolah sendiri. Dibikin manisan baru Di dibuat. manisan, baru Dibungkusin es. Berarti ini bukan freezer tapi pendingin ya Om? Iya, ini kalau storage suhunya juga dingin banget. Nah. Enak banget di sini. Ada di luar panas. Nih guys, ini adalah ruangan pendingin. Dari produksi, dikemas, lalu dibekukan, lalu dimasukin sini. Gede banget guys. Om, sehari itu berapa kapasitasnya Om? Kapasitasnya maksimal kalau seperti habis lebaran ini kan lagi kosong barang gitu ya. Kita bisa bikin sampai di atas 10.000. Di atas 10.000 Ya, 10.000 sehari. piece, ya. 10.000 piece guys. Pantesan freezernya gede-gede dan banyak banget. Nah, tapi nanti kalau lagi penjualan musim hujan, kendor ya kita kurangin Ya, produksinya. sesuai sama permintaan ya. Sesuai permintaan. Karena kalau bikin es tuh sangat tergantung tempat. Bener. Freezernya udah penuh, harus, bingung. Bener, harus disimpan. Ya, awas. Au. Ya. Nih guys, kemasannya sekarang lebih eksklusif. Jadi es lilinya atau es mambo ya. Ya. Itu dimasukin di kemasan yang lebih bagus. Di Tiap Purwokerto rasa. udah pakai ini emang? Di Purwokerto baru di kebun dalam aja. Oh. Ini memang yang udah daerah Jakarta, Bogor kirimnya pakai yang ini semua. Oh, kalau di Jakarta dan Bogor pakainya ini. Ya, masih manual gini. Kurang- Prinsip pembekuannya sama, semua celupin di air Semuanya dingin yang cemplungin. didinginkan. Nah, ini dia guys, pabriknya es Brasil dan bersama Om Edi. Ya, Next time boleh nggak Om? Aku mau lihat ke Brasilnya. boleh. Sekalian kopinya Om. Anytime, kapan aja nih. Oke, asik banget guys. Ya. Tungguin kontenku selanjutnya. Kita mau review kopi Brasil dan toko Brasilnya ya. Makanannya enak-enak banget. Kebanggaan Purwokerto.